Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya ciri-ciri orang yang akan binasa, yaitu orang-orang yang terbuang dalam kegelapan abadi, orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Orang-orang ini di akhir perjalanan hidupnya akan menyesal dalam kekekalan, tetapi sudah terlambat. Karena selagi masih hidup, orang-orang ini menyalahgunakan anugerah kasih karunia. Orang-orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Orang-orang yang mendengar berita Injil tetapi mereka tidak mau menerima kabar baik tentang Tuhan Yesus yang mengasihi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya menuju jalan ke surga. Orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan seluruh umat manusia. Yohanes 14 ayat 6. Orang-orang ini akan mengalami kehinaan, kengerian kekal selama-lamanya, seperti nubuatan Daniel 12 ayat 2. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan memberi kesempatan setiap orang, setiap manusia selagi masih hidup di bumi. Nasib kekalnya ditentukan bagaimana dia cara menjalani hidup ini, bagaimana dia mengisi hidup ini. Orang-orang yang tidak memiliki kasih terhadap sesamanya, orang-orang yang tidak menaruh belas kasih terhadap sesamanya, orang-orang yang membuahkan kejahatan terhadap sesamanya, mereka akan menjalani hidup menghalalkan segala cara mencari keuntungan pribadi, mencari kepentingan sendiri. Orang-orang yang hidup hanya memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Orang-orang ini kelak akan terbuang di dalam kegelapan abadi, yaitu tempat orang-orang yang terkutuk, dijauhkan dari hadirat Tuhan, terpisah dari Tuhan. Jiwa mereka akan terbuang dalam lautan api neraka kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab sudah menulis orang-orang yang akan binasa, setiap manusia yang tidak mendapatkan bagian kerajaan surga. Galatia 5:19 ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Ini tulisan Paulus mengingatkan bahwa inilah ciri-ciri orang yang akan terbuang dalam lautan api, saudara. Mereka akan mengalami kebinasaan kekal. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan? Janganlah sesat
orang cabul, penyembah berhala, orang berzina banci, orang pemburit, orang-orang ini juga tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadi dirinya musuh Tuhan. Adalah orang-orang yang hatinya terikat oleh harta dunia, oleh kemewahan keindahan dunia. Orang-orang ini sepanjang hidupnya hanya mengejar harta dunia. Orang-orang yang tidak pernah cukup merasa puas di dalam hidupnya, maka yang dicari itu harta dunia, kekayaan, takhta, segala jabatan. Orang-orang ini maka menghalalkan segala cara, bahkan melenyapkan nyawa orang lain demi harta, demi jabatan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bersahabat dengan dunia. 1 Yohanes 2:15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya sebagai anak-anak tebusan, anak umat pilihan Tuhan, pengikut Kristus. Jangan kita mengasihi dunia yang ada di dalamnya, karena keinginan dunia itu adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang menguasai seluruh umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku ini sudah diingatkan. Orang-orang yang hidup hanya memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, orang-orang ini pasti hidupnya menghalalkan segala cara, memuaskan hawa nafsunya. Orang-orang ini akan terbuang dalam kegelapan abadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku, yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Berhala dalam hidup kita masih banyak, yaitu berhala sesuatu yang membuat kita bahagia, sesuatu yang menomorduakan Tuhan, melebihi Tuhan, yaitu berhala dalam hidup kita. Akhir zaman orang-orang berhala di zaman akhir, orang-orang itu antara lain uang, karena akar segala cinta uang. Karena banyak orang mengejar uang, harta, maka penderitaan dialami setiap orang. Saudara-saudaraku, memang kita membutuhkan uang, tapi uang itu dipakai untuk kebutuhan kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sekali-kali kita menjadi hamba uang, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai anak Tuhan, saudara harus bekerja keras, memenuhi segala kebutuhan kita dengan mengembangkan bakat potensi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhala itu berbicara. Orang-orang merasa dirinya bangga kalau memiliki harta, punya apartemen, punya kedudukan. Orang-orang masih mencari nilai diri, kebanggaannya dia adalah harta dunia. Orang-orang yang memiliki hobi-hobi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang masih gila hormat, gila jabatan. Orang-orang ini akan binasa dalam kekekalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman ini mengingatkan saudara dan saya
agar selagi saudara masih hidup berjuang untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, agar kita dilayakkan berjumpa dengan Tuhan, tidak binasa terbuang dalam lautan api neraka kekal. Salam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.